Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ratnasari, SHMH selaku Lurah Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Yang terhormat Ibu Siti Alia, SKMM Kelas PhD selaku Kepala Puskesmas Geladak Pakem. Yang terhormat Bapak dan Ibu perangkat Kelurahan Kebonsari, yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Kebonsari, serta seluruh warga Kelurahan Kebonsari yang kami banggakan. Acara yang pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Geladak Pakem, Ibu Siti Alia, SKMM PhD. Kepada Ibu Alia, saya persilahkan. Saya harap dengan kehadiran teman-teman mahasiswa ini semoga dapat membantu kami, para masyarakat di Kelurahan Kebonsari, untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan yang kedua sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Lurah Kelurahan Kebonsari. Kepada Ibu Ratnasari, SHMH, saya persilahkan. Semoga acara hari ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Saya buka acara MMD pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, kita memasuki acara inti, yaitu mengenal masalah kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh lead fasilitator kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yakni Saudari Vera. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para instansi yang sudah hadir dalam acara MMD kali ini, serta para tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Kebonsari yang saya banggakan, serta rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang pada siang kali ini kami akan mengadakan musyawarah masyarakat desa yang ada di Kelurahan Kebonsari, di mana tujuan kami di sini kami akan membahas berbagai macam permasalahan yang telah kami dapatkan dari hasil analisis situasi yang telah kami lakukan pada beberapa hari silam yang ada di Kelurahan Kebonsari. Dan berdirinya kami di sini dalam rangka MMD kali ini itu untuk merumuskan berbagai macam program-program yang memang Bapak dan Ibu butuhkan di Kelurahan Kebonsari ini. Dan kami berdiri di sini bukan untuk membawa sesuatu hal yang yang tidak berdampak, kami membawa sesuatu hal yang memang sangat dibutuhkan bagi Kelurahan Kebonsari. Baik, untuk penjelasan yang pertama, kami akan memperkenalkan berbagai macam perkenalan masalah yang telah kami dapatkan dari hasil analisis situasi di Kelurahan Kebonsari. Untuk yang pertama, yakni hipertensi. Nah, hipertensi ini itu terjadi di usia masyarakat 46 tahun sampai 55 tahun yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok setiap hari, konsumsi makanan gorengan yang tinggi akan memacu jantung, serta rendahnya akses informasi yang didapatkan dari Kelurahan Kebonsari, serta juga pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tidak optimal. Tidak hanya itu, rendahnya kepesertaan BPJS juga sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada. Kemudian dari hasil mawas diri ini kami dapatkan bahwa dari 50 kakak dari total penduduk yang telah kami lakukan analisis situasi, 135 responden didapatkan bahwa terdapat jumlah kasus hipertensi di Kelurahan Kebonsari ini sebesar 11,1%, yang artinya dari 135 orang tersebut ada 15 orang yang mengalami hipertensi. Selanjutnya, untuk faktor penyebab dari hipertensi itu, yang pertama kebiasaan merokok yang masih banyak sekitar 28,9%, kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi akan lemak. Tidak hanya itu, jarang memperoleh informasi kesehatan yang didapatkan dari para tenaga kesehatan setempat yang menaungi dari Kelurahan Kebonsari ini masih kurang, sehingga masyarakat yang ada dari hasil analisis situasi yang telah kami dapatkan itu masih jarang
mayoritas masyarakat itu berpenghasilan di bawah UMR, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh, serta banyak masyarakat yang belum terdaftar BPJS atau jaminan kesehatan lainnya. Tidak hanya itu, terdapat juga dampak dari hipertensi. Dampaknya ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu sekalian, di mana hipertensi ini merupakan salah satu penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh yang biasanya dapat memicu komplikasi dari penyakit lainnya, di mana bisa mengakibatkan penyakit seperti jantung, stroke, gagal ginjal, kematian bila tidak ditangani dengan tepat dan juga tepat. Selanjutnya adalah pengobatannya yang lama, dikarenakan penyakit ini itu adalah penyakit yang sangat panjang, sehingga pengobatannya itu harus dalam pengawasan seumur hidup, sehingga dapat menimbulkan biaya yang besar, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya, dan juga akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan, karena dari faktor penyebab tersebut itu kami sudah dapatkan bahwa masyarakat itu banyak yang berpenghasilan di bawah UMR. Selanjutnya permasalahan kedua yakni diare, di mana keberadaan dari lalat, kecoa yang ada di lingkungan rumah itu masih banyak. Kemudian banyaknya masyarakat yang ada di kelurahan Tegalsari ini itu tidak mencuci tangan sebelum makan. Kemudian penggunaan sumur yang jaraknya itu kurang dari 10 meter dari septic tank warga. Tidak hanya itu, pembuangan limbah dari rumah tangga ke dalam got itu juga masih banyak dilakukan di kelurahan Tegalsari. Serta penyimpanan bahan pangan yang ada di ruangan terbuka juga sangat berpengaruh, terjadi kontaminasi silang yang terjadi dari akibat dari diare ini. Selanjutnya, dari hasil mawas diri survei yang telah kami lakukan dari hasil analisis di Kelurahan Tegalsari berdasarkan 50 keluarga dari total 135 orang, kami dapatkan bahwa sebesar 48% masyarakat yang mengalami diare. Oleh karena itu dapat disimpulkan, jadi dari 135 orang itu terdapat 65 orang yang mengalami diare. Jadi Bapak Ibu, keracunan makanan sendiri memiliki dampak. Yang pertama adalah di penyimpanan makanan matang. Jadi yang pertama, masih banyak keluarga di Kelurahan Tegalsari ini hanya menaruh makanan matang di meja makan dalam keadaan tertutup tapi tanpa menggunakan alat pendingin seperti kulkas. Yang kedua ada dampak terhadap kesehatan. Makanan matang yang dibiarkan dalam ruangan ini dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme patogen. Nah, kalau misalnya itu dikonsumsi, hal ini bisa menimbulkan gangguan pencernaan atau keracunan makanan. Mungkin itu saya kembalikan ke state fasilitator. Baik, terima kasih kepada kulit fasilitator yang sudah melanjutkan pemaparan dari permasalahan kesehatan yang telah kami lakukan dari hasil analisis situasi di Kelurahan Tegalsari. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, setelah mengetahui berbagai macam permasalahan, maka dari itu kami memberi ruang untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan pendapat dari hasil mawas diri tentang permasalahan kesehatan yang sudah kami paparkan dari hasil analisis tersebut, sehingga kami harapkan terdapat pendapat yang telah Bapak dan Ibu sampaikan tersebut itu bisa menjadi bahan untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan yang ada di Kelurahan Tegalsari. Monggo bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, silakan. Monggo. Gini Mbak, kalau saya pribadi sih malah rasanya hipertensi itu paling bahaya ya, soalnya itu banyak warga saya yang hipertensinya itu banyak yang sakit tapi nggak kontrol rutin, jadi harus pusing dulu baru mereka itu sadar kalau mereka itu tekanannya itu naik. Tapi Bu, di lingkungan saya itu malah banyak anak yang terkena diare. Kalau misalkan mereka itu nggak ditangani, mereka tuh bisa dehidrasi. Jadi menurut saya ya Bu, yang prioritas masalah kesehatan di desa ini tuh adalah diare Bu. Belum lagi Bu, hipertensi itu juga bisa bikin stroke loh. Kalau udah stroke kan nggak bisa kerja lagi. Iya sih Bu, tapi kalau misalnya air kotor itu buatnya masih bau kan ya, nah itu dia itu nggak bakalan selesai. Loh, kok malah jadi debat? Kalau saya sih ya, dua-duanya itu menurut saya penting. Di sini kan memang yang paling banyak itu kan diare, jadi ya hampir tiap minggu ada aja laporannya. Tapi kalau soal makanan, itu kan banyak juga yang jajan sembarangan di warung ya. Itu kan bisa keracunan juga Mbak, masa nggak diperhatiin? Loh, saya heran loh Mbak, kok dari dulu tuh masalahnya itu aja, diare mulu, air kotor mulu, ngapain aja selama ini? Ya sabar dong Bu, petugas kan juga terbatas orangnya. Kita tuh harus bantu bareng-bareng. Ya iya, tapi kalau tiap MMG cuma di ujung-ujungnya cuma disuruh cuci tangan. Nah sedangkan airnya nggak ada, ya gimana Mbak? Mau pakai apa cuci tangannya?
Waduh, bener itu Bu. Kalau misal air mati nih ya, ya udah kita pakai air seadanya. Betul. Biasa semangat sekali deh Bapak dan Ibu sekalian dalam acara MMD kali ini. Memang benar semua permasalahan tersebut itu memang sangat penting, tapi supaya adil dan bisa kita tentukan bersama deh. Nanti kami pakai teknik prioritas permasalahan, yaitu teknik PAHU. Untuk penjelasannya itu nanti bisa Bapak dan Ibu dengarkan penjelasan dari kami. Jadi hasilnya itu bukan hanya sekedar pendapat, tetapi juga berdasarkan data yang telah kami paparkan dan juga yang telah Bapak dan Ibu isi pada teknik PAHU yang nanti akan kami jelaskan. Oke, silahkan. Mbak, kalau keracunan itu emang berbahaya Kak? Kan yang penting di dalam makanannya itu nggak ada bahan-bahan kayak racun gitu, aman kayaknya. Paling ya cuma sakit perut kalau misal cuma kena makanan yang terkontaminasi. Terima kasih atas pendapatnya. Pendapatnya sangat bagus sekali sih menjawab ya Pak. Jadi terkait permasalahan keracunan makanan ini itu merupakan salah satu permasalahan yang berbahaya Pak. Karena sebab tidak hanya bahan-bahan yang beracun saja, tetapi juga ada makanannya tersebut itu sudah terkontaminasi sama bakteri yang jahat dan juga berbahaya ya Bu. Nah, jadi dampak yang bisa ditimbulkan dari makanan yang sudah terkontaminasi bakteri seperti bakteri salmonella ataupun bakteri E. coli ataupun bakteri yang lainnya ini itu dapat mengakibatkan tubuhnya itu tidak hanya sakit perut, tapi juga akan lemas, muntah, kemudian diare dengan intensitas yang tinggi, serta dapat mengakibatkan dehidrasi yang berat Pak. Sehingga dia tidak ditangani dengan tepat dan juga dengan tepat, maka akan sangat berbahaya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oh, jadi gitu ya Mbak. Baru tahu saya kalau ternyata dampaknya seperti itu. Tapi Mbak, kalau boleh saya kasih saran nih ya, karena kan emang dari hasil yang kalian dapatkan itu di sini kasusnya cuma 4% nih. Jadi kita taruh di paling akhir aja Mbak, ini prioritas masalahnya. Nah, ya betul itu. Saya setuju kalau misal keracunan makanan ini ditaruh di paling akhir, karena kan emang kasusnya sedikit. Oh iya Mbak, saya juga mau izin nambahin ya, kayaknya di situ ada masalah kesehatan yang belum dicantumin gitu. Masalahnya menurut saya sih cukup serius ya, kayak tetangga saya itu kemarin banyak yang kan asam urat, kebun kadang itu sampai gak bisa jalan gara-gara itu, karena ya tadi ya, asam uratnya itu tinggi. Jadi kayak menurut saya itu kayak perlu dicantumin aja itu masalah kesehatan. Perlu nggak ya Mbak? Baik, terima kasih Bu atas sarannya dan juga masukannya yang nantinya akan kami tampung sebagai salah satu dari permasalahan kesehatan yang ada yang telah kami temukan, nanti akan kami gabungkan. Terima kasih. Nah, karena sepertinya sudah tidak ada kembali dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini untuk menyampaikan saran ataupun pendapat lainnya, maka dari itu kami akan melanjutkan di tahap proses prioritas permasalahan yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Kolit Fasilitator. Monggo bagi Kolit Fasilitator untuk memandu jalannya prioritas masalah dalam acara MMD kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dari fasilitator. Saya mohon izin memandu kegiatan selanjutnya, yaitu menentukan prioritas masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, prioritas masalah di Kelurahan Sumber Sari ini akan ditentukan melalui metode PAHU, yaitu Part American Health Organization. Jadi nantinya Bapak Ibu nanti akan menilai masalah kesehatan yang sudah ditemukan tadi berdasarkan beberapa kriteria. Next. Nah, ini nanti akan ada tabel penilaian seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah menuliskan skornya 1 sampai 10 tadi nanti akan kami jumlah dan kami akan meningkatkan mulai dari masalah yang prioritas sampai
Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Mungkin karena permasalahan itu telah ditemukan ya dan sudah ditetapkan, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit saran terkait rekomendasi penanggulangan 3 masalah kesehatan masyarakat di Kelurahan Kebonsari tadi ya. Yang pertama itu ada masalah diare. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mbaknya tadi, itu diare itu terjadi karena banyaknya dari masyarakat di Desa Kebonsari ini itu tidak memperhatikan hygiene dan juga sanitasi, terutama di rumah seperti rumahnya kumuh, kemudian jambannya kotor dan tidak terawat. Hal itu juga dipengaruhi langsung dengan adanya vektor dan juga roden. Kemudian penggunaan air sumur yang sudah terkontaminasi, tempat sampah dalam kondisi terbuka dan juga sejumlah saluran air pembuangan limbah yang terbuka. Kemudian juga diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga hal-hal tersebut itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit diare. Dan kami selaku petugas kesehatan itu tidak bisa sering-sering memberikan penyuluhan karena ya jarak antara puskesmas dan juga kediaman masyarakat itu lumayan jauh gitu Mbak. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sekarang misalnya ada yang ingin berpendapat lain, silakan. Silakan. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Tapi tadi kayaknya belum ada yang bahas hubungan antara diare sama orang-orang yang jualan gitu ya Mbak. Soalnya kemarin itu anak saya tuh habis jajan di warung tapi langsung diare gitu. Jadi saya pikir itu ada hubungannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan rekomendasi. Baik, mungkin karena tidak ada, jadi kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni penyusunan Pokja terkait rekomendasi dari Bapak dan Ibu terkait penanggulangan masalah kesehatan prioritas. Baik, ini merupakan susunan dari struktur Pokja. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini bisa menunjukkan berbagai macam sumber daya manusia yang bisa mengisi dari struktur Pokja yang telah kami rekomendasikan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian bisa berdiskusi. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang sudah berunding untuk membentuk struktur Pokja yang sudah disepakati bersama. Jadi dari struktur Pokja tersebut sudah diketahui berbagai macam masyarakat yang menaungi dari seksi-seksi yang telah kami tentukan. Baik dari penyusunan struktur Pokja, kemudian terdapat teman yang telah kami berikan, terdapat juga rekomendasi kegiatan program penanggulangan dari permasalahan diare yang menjadi prioritas masalah yang terbagi ke dalam 6 jenis program. Untuk yang pertama yakni ada penyuluhan, kemudian pemantauan kualitas air sanitasi, pengawasan, pemantauan surveillance, penyuluhan, dan penanganan awal dari diare. Selanjutnya ada kerja bakti kebersihan lingkungan. Nah, diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut itu dapat bermanfaat dari adanya permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kebonsari. Saya perwakilan dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena telah mengikuti acara yang penting ini dari awal hingga akhir. Kami sangat menghargai partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk merumuskan masalah-masalah yang akan kami selesaikan nantinya, yang akan kita selesaikan bersama nantinya. Semoga kedepannya kita dapat